warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dakwah dan yang pertama yaitu sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pada usia ke-40 tahun dan tentu saja dakwah beliau tidaklah mudah karena banyaknya rintangan dan tantangan hingga hinaan yang diterima dari kafir Quraisy. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun, yang dimana 23 tahun itu 13 tahun pertama Rasulullah berdakwah di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Pada 3 tahun pertama Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau mendakwahi orang-orang terdekatnya yang beliau percaya dapat merahasiakan pesan yang dibawanya. Adapun orang-orang yang masuk Islam pertama kali secara sembunyi-sembunyi ialah yang pertama Sayyidah Khadijah istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah yang memasuki Islam pada usia ke-10 tahun, Said bin Harith budak sekaligus anak angkat Rasulullah, putri-putri Rasulullah, dan yang terakhir ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah. Dan orang-orang ini diberi julukan As-Sabiqun Al-Awwalun, yang artinya adalah orang-orang yang pertama memasuki Islam. Selama 3 tahun Rasulullah selalu berdakwah secara sembunyi-sembunyi hingga turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan yang tercantum dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Fasda' bima tu'maru wa aqrid 'anil musyrikin, yang dimana artinya maka sampaikanlah Muhammad kepadamu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan hindarilah orang-orang yang musyrik. Quran surah Al-Hijr ayat 94. Setelah turunnya wahyu dari Allah, Rasulullah langsung berdakwah secara terang-terangan, yang dimana berdakwah secara terang-terangan ini tidaklah mudah karena banyak sekali rintangannya, termasuk dari kafir Quraisy dan juga pamannya Abu Lahab. Bahkan mereka memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Rasulullah dan menolak ajaran dari Rasulullah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Rasulullah. Setelah melewati masa sulitnya, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk hijrah pertama kalinya ke negeri Habasyah, yang dimana di sana Rasulullah tahu bahwa di negeri Habasyah ada seorang raja yang adil dan tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas. Lebih tepatnya pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, Rasulullah dan para sahabat hijrah untuk pertama kalinya ke negeri Habasyah, yang dimana sekelompok orang itu terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Setelah mereka hijrah ke negeri Habasyah, mereka kembali lagi ke kota Mekah dan turunlah perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk berhijrah ke kota Madinah, yang dimana setelah turunnya perintah tersebut Rasulullah beserta para sahabatnya langsung hijrah ke kota Madinah. Lebih tepatnya pada tahun 622 Masehi, tahun ke-13 setelah kenabian, Nabi Muhammad beserta para sahabat hijrah ke kota Madinah secara sembunyi-sembunyi agar tidak dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Kedatangan Rasulullah beserta para sahabat disambut baik oleh penduduk Madinah karena mereka telah mengetahui kedatangan Rasulullah beserta para sahabatnya dan mereka disambut dengan riang gembira. Pada saat tiba di kota Madinah, lebih tepatnya pada hari Senin bulan Rabiul Awal, Rasulullah diam di kediaman Amir bin Auf. Selama di sana, Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk membuat sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba. Dan pembuatan Masjid Quba ini, Rasulullah ikut andil dalam pembuatannya. Dan Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba selama hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah ditandai sebagai awal tahun Hijriyah. Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin, tahun ke-11 Hijriyah, pada usia beliau yang ke-63 tahun. Rasulullah wafat, yang menjadi pemimpin umat Islam digantikan oleh para sahabatnya yang diberi nama Khulafaur Rasyidin, yang dimana Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi kita akan menjelaskan sejarah dakwah dari Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat terdekat Rasulullah. Ia adalah sahabat pertama yang mau masuk Islam bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah menyebut nama Abu Bakar As-Siddiq, beliau memberikan penghargaan yang sangat besar karena Abu Bakar As-Siddiq dengan spontanitas masuk Islam tanpa ragu-ragu. Abu Bakar As-Siddiq berdakwah di internal kaum muslimin. Beliau
marak menggunakan jargon perang sebagai dakwahnya. Setelah Rasulullah wafat, banyak golongan yang murtad, golongan yang menganggap dirinya sebagai nabi, dan golongan yang tidak membayar zakat. Ada yang berpendapat bahwa golongan tersebut haruslah diperangi. Tapi Abu Bakar tidak ingin perangi mereka demi menegakkan agama Allah. Abu Bakar dengan tabah merayu mereka untuk kembali kepada kebenaran. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi penghafal Al-Quran. Beliau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan ingin disatukan menjadi suatu kitab. Dan kitab tersebut diberi nama Mushaf. Dan yang kedua ada Umar bin Khattab. Islamnya Umar bin Khattab merupakan sebuah kemenangan. Hijrahnya Umar bin Khattab merupakan sebuah rahmat. Karena banyak sekali dari kafir Quraisy yang sangat takut kepada Umar bin Khattab. Seperti kalanya Abu Bakar, Umar bin Khattab melakukan peperangan yang tidak sempat dilakukan oleh Rasulullah. Dan Umar bin Khattab juga melakukan peperangan yang tidak sempat dilakukan oleh Abu Bakar. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab melakukan ekspansi ke Persia, Romawi, hingga Mesir. Adapun isi dari ekspansi tersebut ialah: pertama, banyaknya penganut Islam yang baru karena penduduk berbondong-bondong untuk masuk Islam. Dan yang ketiga atau yang terakhir, semakin luasnya wilayah pemerintahan Islam sehingga membutuhkan pengolahan dan penanganan administratif yang efektif. Dan yang kedua, adanya masyarakat setempat atau daerah yang ditaklukkan masih menganut ajaran yang lama atau ajaran nenek moyang. Dan khalifah yang ketiga yakni Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah. Pada masa Utsman bin Affan dilakukannya perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena semakin hari semakin banyaknya umat Islam yang melakukan haji. Dan beliau mencetuskan untuk adanya polisi keamanan untuk rakyat dan membuat tempat untuk diadili. Biasanya tempat untuk mengadili itu dilakukan di masjid pada saat itu. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan selalu melakukan ekspansi atas saran dari Muawiyah dan beliau juga menciptakan armada angkatan laut. Pada masa Utsman bin Affan ini juga dibentuknya Al-Quran yang dikumpulkan dari mushaf-mushaf yang dijadikan Al-Quran sebagai bacaan umat muslim hingga saat ini. Masa Utsman bin Affan berlangsung selama 2 periode, dan di mana pada periode kedua terjadinya peperangan dan kehancuran dari internal masyarakat muslim itu sendiri. Yang di mana pada hari itu rumah beliau dikepung oleh para kaum Khawarij, yang di mana kaum Khawarij ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan masa Utsman bin Affan. Dan pada saat beliau membaca Al-Quran, beliau dibunuh oleh salah satu pengepung rumahnya hingga beliau wafat. Sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah terakhir yakni Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu masyarakat muslim merasa bingung dan kehilangan akan sosok pemimpin yang akan menggantikan Utsman. Dan ada seorang yang bernama Abdullah bin Sabah, pemimpin di Mesir, mengusulkan untuk Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin. Dan pendapat tersebut disetujui oleh mayoritas Islam lainnya. Tetapi Ali menolak karena pada saat itu keadaan sedang tidak baik-baik saja. Seharusnya kerusuhan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah membahas siapa pemimpin selanjutnya. Hal tersebut disetujui oleh semua masyarakat Islam, tetapi tidak dengan mereka yang berada di sisi Muawiyah. Mereka tidak setuju untuk Ali menjadi seorang khalifah selanjutnya. Pada masa Ali bin Abi Thalib memecat semua gubernur yang menjabat, termasuk Muawiyah yang berjabat di Syam. Meskipun masa kepemimpinan Ali sangatlah singkat, tetapi ada prestasi yang Ali capai. Salah satunya yaitu memajukan pendidikan di bidang ilmu bahasa. Pada bidang pembangunan, Ali berhasil membangun kota Kufah secara khusus, yang dimana pada mulanya kota Kufah ini dijadikan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah. Dan pada akhirnya kota Kufah ini berkembang sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dan Ali wafat pada hari Jumat 17 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Dan saya akan menjelaskan tentang dakwah yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dan saya akan menjelaskan tentang Wali Songo yang menyebarkan dakwah agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang dimana cara berdakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dengan cara berbicara yang santun dan akhlak mulia, tidak menentang kepercayaan penduduk asli, karena cara-cara yang baik inilah yang dapat membawa masyarakat ingin masuk Islam.
Dan yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan anak tertua dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Cara berdakwah Sunan Ampel yakni membuat kerajinan tangan dari akar-akar dan rotan hingga membuat kipas dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat dengan syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentu saja masyarakat itu sangat senang dibagikan hal tersebut. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Cara berdakwah Sunan Bonang yakni dengan akulturasi budaya dengan unsur-unsur Islami tanpa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebelumnya. Sunan Bonang juga melakukan pertunjukan wayang dan pertunjukan gamelan Bonang untuk menarik perhatian warga setempat sebagai media dalam berdakwah. Yang keempat ada Sunan Derajat. Sunan Derajat atau yang nama aslinya adalah Raden Qasim. Cara berdakwah Sunan Derajat ini yaitu dengan mendirikan rumah untuk anak yatim dan rumah untuk orang yang tidak memiliki rumah. Dan kemudian dijadikan sebuah pesantren untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Derajat suka memberikan nasihat-nasihat soal kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sunan Derajat juga menyiarkan agama Islam melalui syair-syair serta alat musik. Yang kelima ada Sunan Giri. Cara berdakwah Sunan Giri yakni dengan menciptakan karya seni seperti lagu berbahasa Jawa, Asmarandana, dan Pucung, dan juga permainan anak-anak, lir-ilir, dan cuplak-cuplak suweng. Yang keenam ada Sunan Kudus. Metode dakwah Sunan Kudus yakni melalui kesenian yaitu gending, mas kumambang, dan mijil. Cara dakwah lainnya menggunakan simbol Buddha dalam arsitektur Masjid Kudus, serta memanfaatkan seekor sapi yang diberi nama Kebo Gumarang. 7 ada Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said. Metode dakwah Sunan Kalijaga yakni menjadi dalang dan menciptakan lakon pewayangan, yakni judulnya Dewi Ruci, Jimat Kalimasada, Peduk Dadi Datu. Yang kedelapan ada Sunan Muria. Metode berdakwah Sunan Muria sama seperti Sunan Kalijaga yang melalui pendekatan budaya, yakni dengan menjadi pelakon dalam pewayangan. Yang terakhir ada Sunan Gunung Jati, yang dimana metode dakwah Sunan Gunung Jati ini dengan gamelan sekaten atau gamelan syahadatan. Bila ingin menonton ini harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.